Halo teman-teman semua. Salah woi, sini. Nah, halo teman-teman semua. Nama aku Faria Nazila. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi, pada kesempatan kali ini aku akan ngajak teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana sih perencanaan aku dalam mengatur dan memanajemen waktu aku. Jadi, simak videonya sampai habis untuk tahu gimana sih caranya. I just had to let you know you're. Tentu saja dunia perkuliahan berbeda dengan ketika kita sekolah pada jenjang-jenjang sebelumnya. Di jenjang-jenjang sebelumnya, kita hanya sekolah dan memikirkan hari ini dapat nilai berapa ya? Nanti duit jajan aku berapa ya? Kalau di kuliahan, kita tidak hanya memikirkan tentang hal-hal tersebut, karena hal tersebut merupakan hal-hal dasar yang sudah kita harus ketahui dari semenjak kita duduk di bangku sekolah dasar. Sedangkan di dunia perkuliahan, kita harus bisa mengelola waktu kita sebaik mungkin. Kapan waktu kita untuk sendiri-sendiri, kapan waktu kita untuk belajar, kapan waktu kita untuk mengistirahatkan tubuh kita, kapan waktu berorganisasi, dan waktu-waktu lainnya yang harus banget kita manage dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, menurutku tantangan terbesarnya tidak hanya terletak pada bagaimana kita akan mendapatkan IPK yang besar itu, akan tetapi bagaimana kita bisa menjaga semua waktu tersebut agar bisa berjalan seimbang. Pada semester ini, aku mempelajari 8 jadwal mata kuliah. Yang pertama, ada wawasan dan kajian matematika dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, pendidikan agama Islam. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, pendidikan psikologi. Yang kelima, ada kalkulus multivariabel untuk fisika. Yang keenam, ada analisis pengukuran fisika. Yang ketujuh, pemrograman komputer. Dan yang kedelapan, pengantar mekanika, panas, dan juga bunyi. Untuk kegiatan sehari-harinya, aku membiasakan diri untuk bangun pagi, kemudian melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelah itu, aku akan melakukan persiapan sebelum nantinya pergi kuliah, mulai dari mandi, kemudian sarapan, dan menyiapkan perlengkapan yang akan aku bawa saat kuliah nantinya. Nah, sepulang dari kuliah, nanti aku akan menyicil ketika ada agenda ataupun jadwal yang harus dikerjakan. Aku akan mengerjakannya secepat mungkin. Karena aku tahu, aku itu memiliki kebiasaan, yaitu sering memikirkan sesuatu sebelum melaksanakannya. Terkadang aku mengucapkan sesuatu tersebut lama banget, sampai akhirnya ternyata menunda-nundanya. Dan terkadang aku mikir, mending nyari waktu yang pas untuk melakukannya. Tapi endingnya, kalau aku selalu melakukannya seperti itu untuk bisa dikatakan sempurna, maka hal-hal tersebut tidak akan pernah terselesaikan. Oleh karena itu, aku akan berusaha melakukan suatu perubahan, yaitu melaksanakannya tanpa menunda-nundanya lagi. Karena aku percaya, kalau kita menunda-nunda terus, kapan sih dia akan berakhir? Selain fokus pada kegiatan dan jadwal kuliah yang aku bilang tadi, aku juga ingin menyibukkan diriku untuk bisa berkontribusi dengan mengikuti berbagai organisasi dan hal-hal yang aku rasa akan membantu pengembangan dan pertumbuhan aku. Kemudian, bagaimana sih cara aku untuk membagi waktu, di mana tempatnya untuk belajar, tempat aku untuk istirahat, dan tempat aku untuk berorganisasi. Jadi, aku juga akan mengikuti organisasi yang ibaratnya itu tidak akan membuat aku sendiri merasa kelelahan. Nah, aku akan mengikuti berbagai organisasi, tapi masih dengan kondisi yang seimbang. Jadi, aku itu bisa konsentrasi untuk pelajaran, organisasi, dan untuk mengistirahatkan mental dan fisik aku sendiri. Nah, bagaimana caranya? Aku akan menyusun sebuah jadwal. Jadi, di suatu jadwal itu aku akan nulis di jam sekian-sekian aku akan fokus pada tugasku. Nanti beberapa saat kemudian aku akan fokus untuk istirahat dulu. Nah, nanti di beberapa hari selanjutnya atau beberapa jam setelahnya, itu waktunya aku untuk fokus dengan kegiatan organisasi aku. Bagaimana cara aku untuk menyelesaikan konfliknya? Ya dengan cara membagi waktunya dengan sebaik mungkin seperti yang aku bilang tadi. Baiklah, sekian dari aku, Faria Nazila. Sampai jumpa pada video dan kesempatan berikutnya. Bye-bye.